warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agar apa yang kita pelajari bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah siap dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Lisa? Jika sudah, langsung saja ya. Pada materi kali ini, kita akan belajar materi kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kali ini akan berisi tentang muatan pembelajaran PPKN KD 3.1, Bahasa Indonesia KD 3.1, dan PJOK KD 3.1. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Dan yang ketiga, dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Tujuan yang kelima, dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada teks percakapan, siswa dapat menceritakan pengalamannya penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Tujuan yang keenam, siswa diberi contoh gerakan dasar berjalan. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Dan tujuan yang terakhir atau ketujuh, dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Nah anak-anak, mari kita langsung simak pembelajarannya. Nah anak-anak, di sini ada sebuah cerita tentang Mutiara. Mutiara itu anak yang gemar membaca buku. Nah, kali ini Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya anak-anak. Ini buku yang ayah belikan untuk Mutiara. Buku ini ada sampulnya ya anak-anak. Dalam sampul bukunya ada gambar burung Garuda. Nah, pasti kalian pernah melihatnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya anak-anak. Di dadanya ada perisai. Perisai itu yang memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah anak-anak, di sini kita bisa melihat pada perisainya. Ada bintang, rantai emas, pohon beringin, ada kepala banteng, dan yang terakhir ada padi dan kapas. Anak-anak, kalian tahu tidak
asal dari kata Pancasila itu apa? Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Maka dari itu anak-anak, di dalam perisainya ada 5 gambar yang menunjukkan masing-masing sila Pancasila atau 5 aturan. Anak-anak, tahukah kalian kapan hari lahirnya Pancasila? Ya, siapa yang bisa? Benar, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Perhatikan anak-anak, di sini kita harus ingat dan menghafal 5 sila yang ada pada Pancasila. Jangan lupa ya anak-anak. Pancasila, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan rantai emas. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah anak-anak, kita ingat-ingat lagi ya, tadi kita sudah mempelajari tentang 5 sila, lambangnya dan bunyinya. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi simbol dari sila pertama, yaitu bintang, karena berhubungan dengan Tuhan. Sila kedua, simbolnya rantai emas. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Sila keempat dilambangkan kepala banteng. Dan simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Jangan sampai lupa ya anak-anak, diingat dan dihafalkan. Nah, tadi merupakan pembelajaran tentang sila-sila Pancasila. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila yang berhubungan dengan keagamaan atau kegiatan kita beribadah. Pada contoh gambar ini, penerapan sila pertama ada gambar keluarga yang sedang melakukan sholat bersama. Ada keluarga yang berdoa dulu sebelum makan. Ada keluarga yang beribadah ke gereja. Ada keluarga yang beribadah ke pura. Ada keluarga yang beribadah ke wihara. Dan ada keluarga yang beribadah ke kelenteng. Nah anak-anak, di Indonesia ini ada 6 agama. Apa sajakah? Yang pertama yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah anak-anak, sekarang coba sebutkan contoh penerapan sila pertama yang biasa kalian lakukan di rumah. Contohnya apa saja? Banyak sekali bukan?
Misalnya saja, beribadah bersama keluarga, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, atau berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anak, jangan lupa tadi pembelajaran tentang sila-sila Pancasila, lambangnya beserta bunyinya harus diingat dan dihafalkan ya. Nah, anak-anak, tadi merupakan penjelasan tentang sila-sila Pancasila, tentang lambang yang ada pada perisai burung Garuda yang terdapat pada sampul bukunya Mutiara tadi ya. Nah, anak-anak, Mutiara itu sangat suka membaca, sehingga Mutiara tersebut dijuluki sebagai kutu buku. Kutu buku, apakah kalian tahu artinya apa itu kutu buku, anak-anak? Kutu buku itu bukan berarti ada kutu di dalam buku. Itu salah ya, anak-anak. Kutu buku itu merupakan sebuah ungkapan. Apa ungkapan itu? Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Coba sekarang kalian perhatikan percakapan berikut ini. Di sini ada sebuah percakapan mengenai Udin dan Mutiara. Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." Mutiara, "Kakak memang senang membaca buku." Mutiara menjawab, "Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku." Mutiara, "Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan." Udin, "Ceritanya tentang apa, Kak?" Udin bertanya. Mutiara, "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah dikenal." Udin, "Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak." Mutiara, "Sama-sama, Dik." Dari percakapan Udin dan Mutiara, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, tentu saja. Bisa ditandai dengan Mutiara yang meminjamkan Udin sebuah buku. Lalu, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Itu tadi ya, anak-anak, ketika Mutiara mengizinkan Udin untuk meminjam bukunya. Lalu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara itu merupakan sila kedua. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Nah, kalian harus saling menyayangi ya, anak-anak, dan selalu hidup rukun. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut ada beberapa ungkapan. Nah, apa saja ungkapannya? Yang pertama ada kutu buku. Apa yang dimaksud dengan kutu buku? Kutu buku itu orang yang suka membaca buku. Kemudian yang kedua, ungkapan bintang lapangan. Bintang lapangan bukan berarti ada bintang di lapangan ya, anak-anak, tetapi bintang lapangan itu adalah orang yang ahli dalam berolahraga. Kemudian ada rendah hati, bukan hatinya yang rendah, tetapi artinya tidak sombong. Kemudian ada besar kepala. Besar kepala itu bukan berarti kepalanya besar ya, anak-anak, tetapi besar kepala itu artinya sombong. Nah, anak-anak,
tadi merupakan contoh kalimat dengan kata-kata ungkapan. Ada bintang lapangan, yaitu orang yang ahli dalam olahraga. Nah, di sini anak-anak, siapa yang suka berolahraga? Lalu olahraga apa yang kalian senangi? Nah, olahraga tidak hanya dan tidak harus di lapangan. Bisa dengan olahraga yang sederhana. Nah, misalnya saja berjalan. Bisa berjalan di sekeliling rumah atau di depan rumah, itu juga termasuk olahraga. Nah, di sini anak-anak, Bu Lisa mempunyai beberapa gambar. Ada 5 gambar cara berjalan yang baik. Berjalan yang benar itu menghadap ke depan, bukan ke belakang ya anak-anak. Nanti kita tidak bisa melihat ke arah belakang. Nanti kita bisa jadi malah menabrak atau jatuh. Nah, selain itu, sikap berjalan yang baik itu ketika kita berjalan, tangan kita diayun, pandangan ke depan, dan badan tegak, tidak membungkuk, sesuai dengan gambar. Nah, selain itu, sikap berjalan yang baik ketika kita berjalan, tangan kita diayun, pandangan ke depan, badan tegak, tidak membungkuk. Langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan ya anak-anak. Jika kita melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu, maka yang diayunkan tangan kanan. Nah, selain berjalan ke depan, ada pula berjalan ke samping dan berjalan berkelompok dengan rapi. Jika anak-anak ingin melakukan berjalan ke belakang, itu boleh saja, tetapi harus dengan pengawasan. Bisa orang tua, guru, kakak, maupun temannya. Nah anak-anak, itu tadi merupakan pembelajaran kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Apa saja yang tadi kita pelajari? Banyak sekali ya. Ada tentang sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yaitu coba kita ingat-ingat lagi. Sila pertama yaitu yang dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua dilambangkan rantai emas. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin. Dan sila keempat dilambangkan kepala banteng. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Selain itu, kita juga telah belajar tentang ungkapan kata. Ada yang pertama, kutu buku, yang artinya orang yang suka membaca buku. Yang kedua, bintang lapangan, yaitu orang yang ahli dalam olahraga. Yang ketiga, rendah hati, yang artinya tidak sombong. Dan yang keempat, besar kepala, yang artinya sombong. Tadi kita juga telah belajar tentang sikap berjalan yang baik, yaitu pandangan ke depan, badan tegak, dan ketika berjalan, tangan kita diayunkan berlawanan dengan kaki. Anak-anak, sekian pembelajaran bersama Bu Lisa. Sampai jumpa lain waktu. Pesan untuk kalian, tetap semangat. Kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.